Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sapo. Selamat datang kembali di channel Corawali Production. Orang Bugis dalam politik di Semenanjung Melayu. Semenanjung Melayu merupakan kawasan yang bersentuhan langsung dengan banyak etnis yang datang dari berbagai daerah di Nusantara maupun di dunia. Selain orang Bugis maupun Minang, kawasan ini tercatat pernah didiami oleh masyarakat yang pernah bekerja pada Malaka. Tidak hanya itu, dulunya para perantau dari Bawean juga banyak menetap di daerah Malaysia maupun Singapura sekarang. Selain itu, karena merupakan kawasan perdagangan, maka keberadaan etnis Barat, Eropa, India maupun Cina juga cukup eksis di sini. Dari beberapa kedatangan orang Bugis di kawasan Semenanjung Melayu, salah satu adalah kedatangan Opu dari Laka. Dari Laka merupakan bangsawan dari kerajaan Luwu di bagian selatan Sulawesi yang datang bersama 5 orang anaknya, yaitu Dem Marewa, Dem Parani, Dem Celak, Dem Kamasi, dan Dem Manambung. Sebelum sampai di Semenanjung Melayu, rombongan dikabarkan sempat singgah di Batavia. Setelah dari Batavia, rombongan dari Laka melanjutkan pelayaran ke arah utara hingga sampai di daerah Siantan yang berada di kawasan Pulau 7. Di Siantan, rombongan bertemu dengan seorang keturunan Bugis bernama Nahkoda Alang yang telah berganti nama menjadi Kori Abdul Malik. Dalam pertemuan tersebut, anak dari Laka dan Parani mempersunting anak Kori Abdul Malik yang bernama Encik Fatima. Selanjutnya, dalam perjalanan menuju Malaka, rombongan dari Laka bertemu dengan rombongan dari Kamboja dan ikut melakukan perjalanan ke negeri tersebut. Sekembalinya dari Kamboja, rombongan dari Laka kembali merapat di Siantan. Sampainya di Siantan, Encik Fatima yang merupakan istri dari Dem Parani melahirkan anak pertama mereka dan kemudian diberi nama Deng Kemboja. Selain kelahiran Deng Kemboja, tidak lama berselang dari Laka meninggal dunia dan dimakamkan di suatu tempat bernama Liuk. Setelah wafatnya dari Laka pada tahun 1681, Opu dan 5 bersaudara melanjutkan pelayaran dan turut mendirikan pemukiman Bugis di muara Sungai Kelang dan Sungai Johor. Sepanjang penelusuran terhadap keterlibatan Bugis dalam ranah politik kekuasaan, setidaknya terdapat 2 kasus di kawasan Semenanjung Melayu terkait keterlibatan orang Bugis dalam urusan kekuasaan. Selain kerajaan Johor, kasus lain juga terjadi di kerajaan Kedah. Perbuatan kekuasaan di kerajaan ini melibatkan Tunku Ngaputra dengan sultan yang masa itu berkuasa. Tunku Ngaputra merupakan putra dari Raja Juang Tawa dengan seorang putri Sultan Kedah. Pergantian pemimpin pasca wafatnya sultan tidak berpihak kepada Tunku Ngaputra, sehingga ia memilih untuk undur diri kembali ke Bugis dan kembali lagi pada tahun 1687 untuk menyerang Kedah. Namun serangan dari Tunku Ngaputra dapat diredam sehingga ia lari ke Bruas dan kemudian ke Selangor. Selain oleh Tunku Ngaputra yang memiliki hubungan darah dengan kerajaan Kedah, pemberontakan lain terkait kekuasaan juga terjadi pada tahun 1770. Pada tahun tersebut terjadi penentangan dari Puak, suku di negeri Kedah yang menentang Sultan lantaran usia Sultan yang kian usur dan urusan pemerintahan dijalankan oleh anaknya Tunku Abdullah, gelar yang dipertuan muda. Dalam penentangan tersebut, Puak meminta pertolongan kepada orang Bugis. Pada tahun 1771, pasukan Bugis sudah sampai di Kuala Sungai Kedah dan melakukan penyerangan. Akan tetapi serangan tersebut dapat dilawan karena pihak kerajaan meminta bantuan kepada Inggris untuk menghalau pasukan Bugis yang datang menyerang. Ketika Bugis gagal meraih kemenangan dalam perebutan kekuasaan di kerajaan Kedah, beda cerita dengan peristiwa yang terjadi di kerajaan Johor. Hal tersebut berawal dari Sultan Mahmud Syah II yang meninggal pada tahun 1699. Karena ketiadaan pengganti, maka pada awal September 1699, bendahara kerajaan yang di waktu itu dipegang oleh Tun Abdul Jalil naik untuk mengisi posisi sultan dengan gelar Sultan Abdul Jalil Riayat Syah. Setelah tampuk pemerintahan dipegang oleh Sultan Abdul Jalil Riayat Syah,
Maka selanjutnya muncullah Raja Kecik yang mengaku sebagai keturunan dari Sultan Mahmud Syah II. Dalam perjalanan untuk merebut kembali kekuasaan dari Sultan Riyad Shah, Raja Kecik bertemu dengan Opu Deng bersaudara dan meminta mereka untuk bergabung. Dengan kesepakatan apabila upaya mereka untuk merebut kekuasaan berhasil, maka Deng Parani akan diangkat menjadi Yang di-Pertuan Muda. Setelah pertemuan itu berlangsung di muara Sungai Johor itu, maka Opu Deng bersaudara berangkat menuju Langat yang merupakan tempat bermukim orang Bugis di wilayah Johor. Selain dari orang Bugis, Raja Kecik juga mendapat bantuan dari daerah Kuala Johor dan Singapura, yang mana dulunya wilayah tersebut merupakan basis pendukung Sultan Mahmud Syah. Tanpa menghiraukan kesepakatan dengan Opu Deng bersaudara, Raja Kecik melanjutkan perjalanan melakukan penaklukan. Dari peristiwa tersebut, tepatnya pada 21 Maret 1717, Raja Kecik berhasil menaklukkan Johor dan diangkat menjadi Sultan dengan gelar Sultan Abdul Jalil Rahmat Syah. Sementara Sultan Abdul Jalil yang sebelumnya memerintah dijadikan bendahara kerajaan. Keterlibatan orang Bugis yang dalam hal ini adalah anak-anak dari Deng Rilaka berlanjut ketika adanya upaya merebut kekuasaan dari Abdul Jalil Rahmat Syah oleh anak Sultan Abdul Jalil yang saat itu sudah kembali menjabat sebagai bendahara kerajaan. Dalam beberapa sumber disebutkan, Tengku Sulaiman, Sultan Abdul Jalil, ingin kembali merebut tahta kerajaan lantaran tidak terima karena merasa dipermainkan oleh Sultan Abdul Jalil Rahmat Syah. Untuk itu, Tengku Sulaiman selanjutnya meminta bantuan kepada anak-anak Deng Rilaka agar membantunya untuk menggulingkan Sultan. Hal tersebut disambut oleh Opu Deng bersaudara, sebab mereka merasa punya kepentingan untuk membalas dendam kepada Raja Kecik. Rasa tidak senang kepada Raja Kecik sudah muncul semenjak ia meninggalkan mereka ketika sudah membangun kesepakatan untuk menyerang Johor dahulu. Serangan terhadap Sultan Abdul Jalil Rahmat Syah dipimpin oleh Deng Marewa. Serangan dari orang-orang Bugis tersebut tidak dapat ditahan sehingga pusat kerjaan dipindahkan ke daerah Riau pada tahun 1719. Malangnya, dalam penyerangan tersebut, Sultan Abdul Jalil atau Datuk Bendahara ikut terbunuh oleh anak buah Sultan. Selanjutnya pada tahun 1722, Deng Parani bersama saudara-saudaranya melanjutkan penyerangan ke daerah Riau dan terjadilah pertempuran di beberapa titik seperti Pulau Penyengat, Pulau Bayan, dan Tanjung Pinang. Akibat serangan tersebut, akhirnya Sultan Abdul Jalil Rahmat Syah terus mundur sampai ke Lingga hingga akhirnya memutuskan untuk lari ke Siak. Pada 4 Oktober 1722, Tengku Sulaiman kemudian dilantik sebagai Sultan Kemaharajaan Melayu dan seluruh daerah taklukannya dengan gelar Sultan Sulaiman Badrul Alam Syah I. Sejak saat itu, kerajaan yang berkuasa atas daerah Johor, Pahang, Riau, dan Lingga itu dikenal dengan Kerajaan Riau. Sementara di Marewa dianugerahi jabatan sebagai Yang di-Pertuan Muda. Tempat yang dijadikan sebagai pusat pemerintahan itu dikenal dengan Istana Kota Piring yang berada di Pulau Bintan. Istana tersebut mulai difungsikan sejak penabalan atau pelantikan Sultan Sulaiman hingga 10 November 1784. Selain diberikan jabatan sebagai Yang di-Pertuan Muda, Opu Deng bersaudara yang juga diikat oleh Sultan Sulaiman melalui pernikahan dengan kerabat kerajaan. Deng Parani dinikahkan dengan adik Sultan Sulaiman, Tengku Tengah. Sementara Deng Marewa dinikahkan dengan Tuk Cik Ayu yang merupakan anak dari Tumenggung Johor. Deng Celak dinikahkan dengan Tengku Mandak, adik Sultan Sulaiman yang lain. Anak yang menjadi keturunan Melayu Bugis ini kemudian bergelar raja sebagai simbol kebangsawanan. Diangkatnya Deng Marewa sebagai Yang di-Pertuan Muda Riau I menjadi titik balik dari sistem pemerintahan kerajaan Johor, Riau, Lingga, Pahang. Hal ini merupakan sesuatu yang tidak biasa dalam pemerintahan kerajaan Melayu. Sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya di kerajaan Kedah, Tuh Ngaputera yang mencoba untuk mengambil alih kekuasaan mengalami kegagalan dan harus menderita kekalahan setelah mengumpulkan pasukan dari Bugis. Akan tetapi, di Kesultanan Johor begitu berbeda. Jabatan sebagai Yang di-Pertuan Muda diperoleh keturunan Deng Rilaka setelah bekerja sama dengan salah satu pihak yang memiliki kepentingan terhadap kekuasaan. Jabatan sebagai Yang di-Pertuan Muda bukanlah jabatan rendah untuk ukuran kerajaan Melayu masa itu. Yang di-Pertuan Muda dapat dikatakan sebagai jabatan tertinggi kuda setelah jabatan Sultan yang disebut dengan Yang di-Pertuan Besar. Pada masa sebelumnya, jabatan Yang di-Pertuan Muda sama dengan jabatan bendahara kerajaan. Artinya, selain di tangan Sultan, urusan negeri ada di tangan Yang di-Pertuan Muda. Sebelumnya, di kerajaan Johor dikenal struktur pemerintahan Sultan. Dalam pemerintah tersebut, Sultan dibantu oleh bendahara, laksamana, temenggung, serta orang kaya.
Pemangku jabatan ini memiliki jaringan ke masyarakat serta pihak asing, dan hubungan mereka juga saling berkaitan antar satu dengan yang lain. Terkait pentingnya posisi bendahara kerajaan sebelum pemerintahan sampai ke tangan Sultan Sulaiman Abdul Alam Shah, segala urusan diurus oleh Sultan, Menteri dan Bendahara. Orang-orang yang akan mengisi jabatan tersebut dipilih langsung oleh Sultan dan akan bertanggung jawabkan seluruhnya pekerjaan kepada istana. Lebih daripada itu, Sultan juga memiliki ketergantungan terhadap bendahara maupun menteri. Dengan keberadaan yang di Pertuan Muda, maka posisi atau jawaban bendahara kerajaan pun ditiadakan. Posisi sebagai yang di Pertuan Muda dapat disebut sebagai wakil sultan atau sekelas dengan Perdana Menteri, sehingga dalam posisi tersebut sangat memungkinkan pemangkunya untuk mengambil kebijakan strategis di lingkungan kerajaan. Sementara pada masa pemerintahan sebelumnya, hal tersebut dipercayakan kepada pemegang jabatan menteri serta Majelis Orang Kaya Melayu, sehingga dengan adanya yang di Pertuan Muda, maka membuka peluang bagi pihak yang tidak lagi memiliki jabatan berubah menjadi oposisi. Jabatan yang di Pertuan Muda juga memiliki kekuasaan yang cukup besar. Padanya mencakup jabatan Panglima Perang dan hubungan luar negeri, sementara jabatan yang di Pertuan Besar atau Sultan hanya mengurus perihal adat istiadat, agama, hukum, serta keamanan dalam negeri. Dengan kata lain, yang di Pertuan Besar lebih mengurus pada urusan dalam negeri, dan yang di Pertuan Muda mengemban tugas untuk mengurus pertahanan serta urusan eksternal kerajaan. Lambat laun, kondisi ini mulai memperlihatkan ketimpangan yang mendominasinya. Peran dari yang di Pertuan Muda. Persoalan ini pun menjadi persoalan yang mendasar dalam internal kerajaan. Dengan masuknya orang Bugis ke dalam struktur pemerintahan kemudian mulai menyampingkan peran Sultan. Tidak dapat dipungkiri bahwasanya keikutsertaan orang Bugis dalam perebutan kekuasaan akhirnya merubah struktur pemerintahan tradisional kerajaan Johor hingga akhirnya bubar sebagai kerajaan Riau Lingga. Ketimpangan tersebut kemudian berubah menjadi konflik internal kerajaan. Sejak dijabatnya yang di Pertuan Muda oleh Deng Marewa, telah terjadi beberapa konflik. Akan tetapi hal tersebut dapat kembali menemui titik temu sehingga masing-masing pihak kembali dapat menjalankan tugasnya masing-masing. Selain konflik politik antara yang di Pertuan Besar Sultan Mahmud Musa Persia dengan yang di Pertuan Muda Raja Abdul Rahman, sebelumnya juga terjadi hal yang serupa, sehingga terjadi kekosongan jabatan yang di Pertuan Muda selama lebih kurang 3 tahun. Setelah wafatnya Deng Celak sebagai yang di Pertuan Muda II pada tahun 1745, posisi tersebut sempat mengalami kekosongan. Hal tersebut terjadi lantaran adanya rasa ketidaksenangan pihak Melayu terhadap kekuasaan orang Bugis. Karena jabatan yang di Pertuan Muda merupakan posisi yang diberikan oleh Sultan Sulaiman, maka pihak-pihak yang tidak senang menghasut Sultan untuk mengurangi dominasi orang Bugis. Akan tetapi, pada tahun 1948, permasalahan ini kembali mereda setelah diadakan perdamaian antara Deng Kemboja dengan Sultan Sulaiman. Pada tahun itu, Deng Kemboja kembali mengisi kekosongan jabatan yang di Pertuan Muda sebagai yang di Pertuan Muda Riau III. Memasuki masa yang di Pertuan Muda Riau IV yang dijabat oleh Raja Haji, ikatan persaudaraan yang dijalin antara Melayu dengan Bugis semakin kuat. Raja Haji dikenal sebagai sosok Melayu Bugis yang memahami Melayu secara kultur. Pada masanya, Kemaharajaan Melayu dinilai mulai mencapai keberhasilan dengan berbagai pencapaian serta disegani di sepanjang Selat Malaka dan pesisir timur Sumatera. Keberadaan pelabuhan atau bandar cukai, keluar masuk barang serta penimbunan barang di pelabuhan ikut memberikan dampak terhadap peningkatan perekonomian. Dalam bidang pendidikan, pada masanya juga dilakukan pemberantasan terhadap buta huruf hijaiyah dan mulai mempelajari aksara Arab Melayu. Dari sektor keamanan dan pertahanan, kekuatan dan kapasitas armada laut juga mulai ditingkatkan, sembari dibarengi dengan pembangunan benteng-benteng pertahanan. Pada beberapa pertempuran dengan pihak Kompeni, Raja Haji kerap membawa kemenangan bagi pihak Melayu. Sekalipun demikian, tidak jarang pula pertempuran tersebut berakhir dengan kekalahan lantaran pihak lawan dilengkapi dengan persenjataan yang lengkap. Selain itu, Raja Haji juga tidak lagi menggunakan